Terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi, umur 21 tahun, sebagai mahasiswa keperawatan gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamjam Nur Ajijah. Pekerjaan saya seorang bidan, umur saya 28 tahun, saya bekerja di RSI Arispati Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Apung Wiwin, bekerja di pemerintah Desa Margasari, jabatan sebagai kasih pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Caramatia. Saya bekerja sebagai ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Karena wawasan kebangsaan, cara pandang kita ke diri sendiri dan lingkungannya meliputi kesatuan dan kesatuan. Wawasan kebangsaan itu yaitu cara pandang masyarakat atau warga negara Indonesia untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan, karena di negara Indonesia itu berbagai suku, adat, kebudayaan. Untuk kesatuan negara Republik Indonesia ini dengan berdasarkan landasan Undang-Undang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang seseorang warga negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau menurut saya, makna wawasan kebangsaan itu cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara terhadap diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena setiap warga negara harus membela negara Republik Indonesia dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Untuk menjaga keutuhan negara Republik ini kan harus dijaga dengan kita sebagai warga negara. Menurut saya, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kelompok dalam menjaga kedaulatan negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada negara. Yang saya ketahui ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. 5 nilai dasar tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya pribadi ya, bela negara itu kita dengan belajar yang giat supaya kita bisa membangun Indonesia maju di masa depan. Bela negara itu upaya yang dilakukan sebagai warga negara untuk mempertahankan negara tercinta ini, yaitu Kesatuan Republik Indonesia, dengan mencintai produk-produknya, terus menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik ini. Menurut saya, untuk membela negara, kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Contohnya seperti memelihara tanaman, buang sampah pada tempatnya, bekerja tepat waktu, menjaga dan mendidik anak. Merdeka? Kalau menurut saya, secara konstitusi, Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun secara realita, menurut saya pribadi, secara ekonomi Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga. Namun saya yakin Indonesia akan mencapai Indonesia emas pada tahun 2045. Sudah merdeka sejak diproklamasikan kan. Indonesia merdeka itu 17 Agustus tahun 1945. Jadi menurut negara udah diakui dari seluruh dunia
bahwa Indonesia itu udah merdeka. Tetapi karena masih ada seperti pembangunan masih belum merata di pelosok-pelosok, bukan di pelosok-pelosok aja. Misalkan di jalan-jalan yang masih tidak merata pembangunan, seperti jalan masih berbatu, masih rusak, terus seperti masih ada yang pelosok yang masih di seperti Indonesia bagian timur, ada suku-suku yang masih ada kelaparan, seperti itulah. Tentunya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pada saat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, menjadi titik awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, tidak hanya sampai di situ, kita harus melanjutkan perjuangan para leluhur dalam mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif yang tentunya bermanfaat bagi bangsa dan negara, agar kita senantiasa dapat mempertahankan kemerdekaan tersebut. Sekarang ini kan SDM harus ditingkatkan, jangan sampai tertindas oleh perang teknologi. Kan sekarang zaman milenial lah, zaman now kata masyarakat mah, zaman now. Jadi harus update, harus selalu update untuk kemajuan teknologi ini. Sekarang mah kan masyarakat yang miskin juga udah punya HP smartphone ya. Jadi minimalnya internet itu udah ada di HP-nya masing-masing. Jadi informasi yang ada di dunia, yang ada apalagi di Indonesia harus tahu gitu. Untuk menjaga misalkan kearifan lokal atau pengetahuan lah. Sekarang masyarakat Indonesia kan udah kayak orang miskin, ada bantuan itu udah punya, misalkan kartu ATM udah punya, megang gitu. Jadi minimalnya udah tahu cara menggunakan, nggak kayak dulu gitu. Kayak dulu mah nggak tahu, kayak ATM nggak tahu, HP nggak tahu. Jadi informasi tuh nggak ada informasi gitu. Menurut saya cara untuk menghadapinya, setiap warga negara harus bisa beradaptasi dan mempelajari kemajuan teknologi saat ini, sehingga penerus-penerus kita nantinya dapat menjadi cikal bakal atau benih-benih anak bangsa yang mampu berkarya dalam bidang teknologi. Menurut saya seperti itu. Dalam menyikapi hal tersebut, kita sebagai warga negara harus lebih selektif memilah dan memilih informasi yang kita terima. Ketika kita ingin membagikan informasi tersebut, tentunya kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa informasi tersebut benar. Maka dari itu, jadilah pengguna teknologi yang baik. Dengan kata lain, lebih bijak dalam menggunakan media sosial, dengan cara menerima dan berbagi informasi yang sudah bisa dipastikan kebenarannya.